Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali bersama channel Al Husain Al Belitangi. Channel yang membaca kisah-kisah sejarah. Kisah sejarah. Kali ini kita akan melanjutkan bacaan berkaitan sejarah dari negara kita Indonesia yang ditulis oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Memasuki bab ke-7, kita akan membacakan kisah Hasanuddin dan Arupalaka. Jangan berlama-lama, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-7, Hasanuddin dan Arupalaka. Begitu hebat perjuangan Sultan Hasanuddin Makassar melawan perluasan daerah kekuasaan kompeni di Indonesia sebelah timur. Setelah Portugis menguasai Malaka tahun 1811 Masehi, 100 tahun di belakang itu kompeni Belanda pula merebut kekuasaan di laut, baik di Batam, Jawa, atau di lautan Makassar. Hasanuddin lah salah seorang pahlawan bangsa Indonesia lama yang tetap teguh bertahan. Pasaran lada dan rempah-rempah di Maluku hendak dimonopoli oleh kompeni, dan Hasanuddin yang bertahan. Sampai pernah ia menyatakan pendiriannya kepada kompeni, menolak dengan keras kehendak monopoli itu, sebab yang demikian itu adalah bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengadakan dunia supaya sekalian manusia berbahagia. Apakah Tuhan menyangka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecualikan pulau-pulau yang jauh dari tempat tinggal bangsa Tuhan itu untuk perdagangan Tuhan? Demikianlah Hasanuddin pernah mengucapkan perkataan tersebut kepada kompeni. Pendirian beliau, marilah berniaga bersama-sama, mengadu untung dengan serba kegiatan. Akan tetapi kompeni tidak mau, sebab ia telah melihat besarnya keuntungan di negeri ini. Untuk diangkat dan diangkut ke tanah airnya. Sedang Hasanuddin memandang bahwa cara yang demikian itu adalah kezoliman. Lama sebelum kompeni Belanda datang, daerah perniagaan orang Makassar telah tetap ke Maluku. Berlayar jauh-jauh mengadu untung di dalam ombak dan gelombang adalah kehidupan orang Makassar. Lantaran pertentangan hidup dan mati bagi kedua pihak, terjadilah peperangan. Hasanuddin memang seorang pahlawan yang gagah berani dan perkasa, raja besar yang tidak dapat dibantah, seorang penyiar agama Islam dan penentang maksud Portugis dan Belanda hendak memaksakan agama Kristen ke dalam daerahnya, serta ingin mempersatukan seluruh Sulawesi Selatan di bawah satu kekuasaan, berpusat di Goa di bawah perintahnya sendiri. Kadang-kadang beliau bersikap keras dan kejam kepada setiap yang menantang rencananya. Bugis dan Makassar terdiri dari beberapa buah kerajaan, Sombaya di Goa, Makau di Bone, ada Tuang Sidenreng dan pula Pajung di Luwu.
masing-masing berdiri sendiri. Hasanuddin sadar bahwa ialah yang lebih banyak bertanggung jawab mempersatukan daerah itu, sebab ia yang terletak di muka sekali di pantai Jung Pandang, Makassar. Dari daerahnya pula mulai agama Islam masuk. Di daerahnya pula kompeni mulai menjatuhkan jangkar penjajahan. Persatuan suatu kerajaan besar di zaman dahulu tidaklah atas kehendak setiap raja-raja kecil yang banyak itu, sebab daerah-daerah lebih suka berdiri sendiri supaya teguh kedaulatannya. Bahkan di Jerman sendiri di zaman Bismarck yang terdekat masihlah mempersatukan Jerman dengan besi dan api. Persatuan daerah dengan sukarela barulah di saat-saat akhir ini terrealisasi. Arupalaka, anak Raja Sopeng, adalah salah seorang penantang dari Persatuan Bugis Makassar di bawah satu kuasa. Ia tidak dapat menerima rancangan Hasanuddin, apalagi seperti yang kita katakan tadi, sebagaimana adat raja-raja zaman dahulu, jika perlu Hasanuddin pun memakai sikap keras maupun kejam. Tidak raja pada masa itu jika tidak kejam. Kompeni Belanda atau Portugis sendiri sebelum itu beratus kali lipat lebih kejam. Kekecewaan Arupalaka dari Sopeng inilah yang diketahui oleh kompeni Belanda, sehingga Arupalaka dapat dibujuk dijadikan alat untuk menantang Hasanuddin. Dimanjakanlah dia dan dibawa ke Jawa, bahkan sampai melawat ke Pariaman dan Padang. Di tempat kompeni telah mendirikan loji-loji pada masa itu. Ia dijanjikan kekuasaan dan kemegahan di bawah naungan kompeni. Setelah matang kesetiaannya kepada kompeni, barulah ia diberi alat senjata dan disuruh menyusun tentara sendiri untuk menyerang Hasanuddin. Sedang kompeni hanya berdiri di belakang-belakang saja, mengadu domba anak Bugis dengan anak Makassar. Sampai Hasanuddin terdesak dan terjadi perdamaian di Bongaya pada tahun 1667 Masehi. Memang patahlah perlawanan orang Makassar, sebab yang merangainya adalah bangsanya sendiri. Sejak zaman dahulu kala, raja-raja di Bugis dan di Makassar bertali darah dan berkeluarga. Demikian juga rakyatnya. Apa daya yang mempertahankan benteng-benteng Makassar jika yang menyerangnya adalah saudaranya sendiri, suami adiknya, saudara sepupunya, dan kadang-kadang anak atau ayahnya. Setelah menang, ternyata bukanlah Arupalaka yang menang. Yang menang adalah Spilman. Di dalam perjanjian Bongaya, Hasanuddin terpaksa melepaskan hak perwaliannya atas Bone, Wajo, dan Sopeng. Melepaskan pula Bima dan Sumbawa, termasuk perniagaan dan hubungannya dengan Maluku. Kemegahan kerajaan Islam yang besar di sebelah timur Indonesia itu, dan banyak anak Makassar yang patah hati. Demikian juga anak Bugis, sehingga menjadi orang pengembara di seluruh perairan Indonesia. Banyak di antara mereka yang pergi berkhidmat dalam kerajaan-kerajaan Islam yang lain di Indonesia, seperti di Karaeng Galesong dengan anak buahnya yang berangkat ke Madura menjadi menantu Trunojoyo dan berperang melawan Amangkurat I dan II. Banyak pula yang masuk berkhidmat dalam kerajaan Yogyakarta di bawah pimpinan Mangkubumi. Anak-anak Raja Luwuk berangkat ke Riau dan berkhidmat di sana hingga menjabat sebagai bendahara. Di antaranya ialah seorang ulama sufi besar, Syekh Yusuf
Abul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari yang berkhidmat dalam istana Bantam kepada Sultan Abun Nasar dan Sultan Agung Tirtayasa. Arupalaka memang menempuh jalan yang salah, akan tetapi pada zaman itu payahlah memandang besar kesalahan itu, sebab kesatuan yang ditegakkan Hasanuddin ialah dengan keras dan kejam. Kelemahan inilah tempat masuknya company untuk menancapkan jarumnya, mengambil keuntungan dari segi kelemahan musuh. Hal yang demikian tidak terdapat di Makassar saja, bahkan ada di seluruh tanah air kita Indonesia ini. Pengalaman nenek moyang kita itulah yang kita jadikan ibarat di zaman sekarang guna menegakkan tanah air yang besar di Indonesia. Sekarang cobalah lihat ke Makassar. Tidak berapa jauh jarak kuburan di antara kedua orang yang bersejarah itu, Hasanuddin dan Arupalaka. Sampai kepada saat yang belum lama berselang masih terdapat kesan yang ditanamkan ke Belanda. Ke kuburan Arupalaka datanglah orang-orang dari Sopeng dan Bone meletakkan bunga dan memasang lilin. Mereka melangah saja bila lewat di dekat kuburan Hasanuddin. Sebaliknya, bila orang-orang berziarah dari Bone dan Sopeng telah pergi, datanglah anak Makassar melempari Arupalaka dengan batu atau mencabut lilin dan kembang itu dan berdoa pula lama-lama di hadapan kuburan Hasanuddin. Keduanya adalah orang-orang besar yang telah pergi. Tidak perlu disesali lagi mana yang salah, sebab keturunan-keturunan mereka yang datang di belakang, sebagai Aru Mapanyuki yang ketika dilantik jadi Raja Bone memakai dukuh emas Arupalaka sampai 2 kali dibuang oleh Belanda karena jiwa kepahlawanannya. Ia mempunyai sejarah yang gilang gemilang di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lihatlah, di rumah Aru Mapanyuki tergantung gambar besar Sultan Hasanuddin. Saya melihat pula di Istana Raja Goa tergantung gambar Arupalaka. Demikianlah bacaan dari kisah sejarah bangsa kita yang kedua tokoh tersebut ini korban daripada adu domba company Belanda. Maka pelajaran yang bisa kita ambil pada saat ini, marilah kita bersatu untuk membangun bangsa seperti yang dicita-citakan oleh orang-orang atau pahlawan bangsa kita yang kita cintai ini. Video berikutnya kita akan membaca bab 8 dari buku ini yang akan berjudul Khairun dan Babullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.